Nah, kalau yang bab pertama nih hakikat fisika ya pasti tentang materi kefisikaannya gitu ya. Apa itu fisika dan segala macamnya. Tinggal kamu tonton saja dan kamu ini aja. Nah, yang kedua nih bab yang kedua adalah besaran dan satuan. Ya, bab besaran satuan yang sedang kita pelajari ya, sedang kita pelajari besaran satuan dan pengukuran ya sampai dengan jangka sorong dan mikrometer skrup. Nah, hari ini pun kita akan coba bahas soal-soal yang pernah saya kasih. Biar nanti ketika kita ulangan, jadi minggu depan, pekan depan hari Kamis, ya kan nggak ada Zoom meeting ya. Kamu pekan depan nggak ada Zoom meeting kan? Kamu semua belajar, kita belajar tetap lewat ini aja ya. Pekan depan mungkin saya tidak mengadakan Zoom meeting atau memang karena jatahnya kan kelas 2, kelas 11. Tapi nanti di sewaktu-waktu akan saya tambahkan, mungkin tidak dengan Zoom meeting tapi dengan apa? Dengan Google Meet nanti ya. Nah, mungkin saja dengan Google Meet. Nah, nanti kalau memang diperlukan tidak menambah jadwal dari pertemuan maya ya kita akan lakukan. Nah, terus yang berikutnya bab ketiga ini ada bab vektor. Vektor juga sudah kamu pelajari di SMP. Sudah pernah kamu pelajari di SMP. Nah, bab yang keempat ini nanti akan ada tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus juga pernah lagi dipelajari GLB dan GLBB. Masih ingat pastinya kamu istilah itu. Nah, ada gerak periodik ini parabola. Ini juga pernah kamu pelajari di SMP. Ada gerak melingkar, ada hukum Newton. Nah, ini semua ini akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Ya, terakhir nih yang baru nih, momentum dan impuls. Ini doang yang baru. Yang lainnya udah usaha dan energi. Nah, jadi yang baru hanya bab yang terakhir. Mohon maaf, yang bicara di mute dulu dong. Masa enggak? Yang bicara siapa nih ya? Gue jangan chat ya. Jangan chat aja. Saya mute aja. Oke. Oke ya, jadi yang baru, ya bab yang baru yang belum pernah kamu pelajari sama sekali hanya di bab yang terakhir itu adalah momentum dan impuls ya. Sebelum yang paling terakhir ada tentang getaran. Ya, getaran periodik, gerak harmonis sederhana. Jadi hanya ada berapa bab? Ada 11 bab yang kita pelajari. Dan minggu depan kita langsung 2 bab ya yang kita ulangan hakikat fisika. Ini semuanya teori semua. Plus nanti di besaran satuan. Mungkin hakikat fisika tidak banyak, hakikat fisika saya keluarkan itu hanya 10 soal. Dan pengukuran nanti ada 20 soal. Jadi nanti kita ulangan 30 soal di pekan depan ya, pekan depan. Nah, hari ini kita akan coba review materi-materi yang sudah saya berikan kemarin ya, yang sudah saya berikan kemarin di Google Classroom. Oke, saya review di Google Classroom ya. Sorry. Nah, bukunya silakan kamu download. Nah, ini kan silabusnya. Silakan bukunya sudah saya kasih juga di Classroom. Kok nggak mau balik? Nggak mau balik. Sebentar ya. Oke. Classroom. Oke, saya ini. Oke, oke. Ini kelas masih di kelas 10 IPS 2 yang saya buka, nanti itu gantian ya. Nah, dari 10 IPS 2 coba siapa ini yang mau tugasnya saya buka biar kita bahas. Ada yang mau? Ada yang bersedia? Atau saya acak aja kalau nggak bersedia saya acak ya. Saya acak nih tugas yang pertama yang bikin resume. Ini dari 35 orang yang masuk. 10 IPS 2 berapa orang sebetulnya? Coba Bella 10 IPS 2 berapa orang, Bel? 35, Pak. 35. Oh, 35 ya. Berarti semuanya sudah masuk classroom ya. Nih, dari 35 orang yang sudah mengumpulkan 30 orang, yang belum mengumpulkan ada 5 orang. Ketahuan ya siapa yang belum. Yang belum berarti siapa aja nih. Nah, kamu bisa lihat sendiri. Sebetulnya di akun kamu bisa kelihatan kok siapa yang belum. Ini yang belum ini Gilang, Hisham, Syahnan, Naila, Rangga, itu belum nih. Silakan dikumpulkan, dilengkapi. Nanti tetap saya akan publish, biasanya akan saya publish siapa yang belum mengumpulkan tugas itu nanti di menjelang ulangan. Jadi bersamaan soal ulangan saya kasih itu ada daftar tugas yang belum kamu kerjakan. Oke, di sini saya coba lihat nih ya. Kita coba lihat reviewnya siapa nih? Ahmad. Siapa nih yang agak kebaca nih, kayaknya kebaca nih Arya nih, tulisan Arya kebaca nih. Nih, tentang hakikat fisika ya. Sebetulnya bisa kamu tonton kembali materinya. Ingat ya, soal yang saya akan keluarkan tidak akan pernah keluar dari materi yang pernah saya berikan.
Lagi loading. Nah, ini Arya nih, resume Arya yang dibuat tentang hakikat fisika. Oke, saya perbesar. Nah, lumayan lengkap nih. Nah, di sini ya, apa sih fisika? Nah, fisika itu dibagi jadi fisika klasik, relativitas, ada relativitas khusus, fisika kuantum. Nah, ini cukup lengkap nih, berarti ini benar-benar Arya ini benar-benar merhatiin nih. Hakikat fisika ini ada sains. Jadi fisika itu pada dasarnya dia adalah ilmu sains, kita nyebutnya ya. Apa? Ilmu pengetahuan alam. Apa fisika? Fisika ini adalah sains atau ilmu pengetahuan alam yang mempelajari gejala. Ingat ya, yang dipelajari adalah gejala. Ini benar sekali nih reviewnya Arya. Nah, ini gejala fisis berupa ini apa nih? Berupa apa nih? Dalam lingkup, ruang lingkup apa ini? Ruang dan waktu ya, dalam ruang lingkup ruang dan waktu. Ya, intinya ya, fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam atau sains yang mempelajari tentang gejala alam secara fisis. Jadi secara fisis, apa itu fisis? Fisis itu artinya yang nampak atau yang bisa terlihat secara mata. Jadi bukannya apa ya, bukan yang sembarangan, tapi benar-benar gejala fisis yang nampak atau terlihat oleh mata kamu, yang bisa diamati secara fisik, secara panca indera, baik itu mata, suhu ya di tangan kamu, misalkan tahu itu suhunya panas atau dingin gitu. Apa, pokoknya intinya bisa diamati dengan panca indera, itu artinya gejala fisis. Nah, ini hakikat fisika, ada fisika sebagai produk, ada sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Nah, ini cukup nih, berarti lumayan lengkap nih resume yang dibuat Arya. Nah, metode ilmiah juga kemarin kita juga bahas, ada metode ilmiah, ini ada langkah-langkahnya, ini sifatnya ya. Metode ilmiah harus objektif, produktif, sistematis, dan umum. Nah, tapi ada satu lagi nih tentang metode ilmiah yang harus kamu pahami, itu adalah langkah-langkah dari metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu punya langkah apa aja? Yang pertama apa? Kamu merumuskan masalah. Ya, merumuskan masalah. Setelah udah tahu bisa merumuskan masalah, habis itu ngapain lagi? Habis itu apa namanya? Melakukan mengumpulkan data dengan melakukan kajian teori. Ya, kajian teori. Jadi kamu cari itu data-data dari mana? Dari buku, bisa dari buku, dari jurnal, dari apapun itu. Setelah itu habis itu ngapain? Habis udah dikumpulin datanya, udah kamu baca sumber-sumbernya, habis itu kamu apa? Kamu buat apa namanya? Buat apa? Kesimpulan sementara. Nah, yang kita sebut dengan hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Jadi kesimpulan sementara tuh kira-kira apa? Hasil dari masalah kamu itu jawabannya apa? Itu dijawab di hipotesis. Jadi hipotesis itu sementara. Kalau dulu hipotesis itu ada 0, H0, ada H1. Sekarang nggak ada, hipotesis cuma satu, H1. Jadi cuma ada jawaban kamu benar atau tidak nanti di hasil akhir ya, gitu ya. Jadi terus habis itu, habis sudah kamu rumuskan hipotesis, kamu lakukan apa? Berikutnya apa? Kamu lakukan apa namanya? Buat instrumen penelitian. Buat metode penelitiannya. Baik itu instrumennya, baik itu instrumen itu tahu ya, instrumen itu cara mengukurnya. Misalkan ketika kamu orang sosial ya, saya pendekatannya adalah orang sosial deh. Jadi orang sosial tidak serta-merta orang sosial nggak pernah melakukan metode ilmiah. Enggak, orang sosial harus. Misalkan apa? Ketika kamu mau penelitian tentang sikap orang menggunakan, contoh aja, sikap orang menggunakan transportasi umum gitu ya. Contoh, menggunakan transportasi umum. Bagaimana nih tanggapan orang menggunakan transportasi umum? Berarti apa? Harus ada dong, apa sih transportasi umum? Itu tadi di pengertian di bab kedua. Habis itu kamu bikin hipotesisnya. Apa masalah yang kamu angkat? Misalkan apa? Misalkan kemacetan, mengatasi kemacetan dengan transportasi umum. Nah, apa? Ya itu tadi. Kesimpulannya apa hipotesisnya? Transportasi umum sebenarnya bisa mengurangi kemacetan. Nah, itu hipotesisnya. Terus apa lagi? Instrumennya atau metode penelitiannya. Seberapa banyak orang yang peduli sudah melakukan tadi. Nah, itu kamu buat instrumen penelitian. Nah, kira-kira metodenya apa yang kamu mau lakukan? Angket, wawancara, atau apa penelitian, atau langsung observasi ke lapangan gitu. Itu ada apa? Metode penelitiannya. Plus sama instrumen penelitiannya. Jadi nanti bagaimana kamu cara mengukurnya itu ada di metode penelitian. Setelah kamu sudah menentukan metode penelitian, habis itu kamu ngapain? Lakukan penelitian, ambil data penelitian kamu. Ya, setelah melakukan penelitian dan ambil data, habis itu ngapain? Analisa.
Nah, kamu analisa data kamu. Itu udah masuk ke bab keberapa itu kalau udah menganalisa? Bab keempat ya, penulisan karya ilmiah itu bab keempat. Habis sudah dianalisa diapain? Tarik kesimpulan. Nah, habis itu kamu tarik kesimpulannya itu di bab kelima atau di bab penutup. Ya, di bab penutup, kesimpulan dan saran. Jadi seperti itulah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah di fisika sama metode ilmiah di yang lain itu sama. Ya, walaupun itu ilmiah itu lebih kesannya lebih ke IPA ya, tapi sebetulnya metode ilmiah itu dipakai di semua jurusan, baik itu di IPA ataupun di PES. Ingat ya, jadi urutan metode ilmiah itu bakal mungkin jadi pertanyaan tadi. Terus yang tadi fisika itu sebagai apa? Hakikat fisika sebagai tadi sebagai produk itu ada apa aja? Ada nanti hukumnya produk itu kan ada sebagai teori, ada yang sebagai hukum, ada yang sebagai kamu pasti pernah dengar istilah hukum, asas. Misalkan contoh kayak perpindahan kalor, namanya bukan hukum perpindahan kalor, enggak, tapi hukumnya apa? Asas Black. Pernah dengar istilah asas Black? Kok namanya asas bukan hukum? Atau pernah dengar istilah teori relativitas? Kenapa namanya teori relativitas? Bukan hukum relativitas. Itu ada dasarnya. Kenapa namanya itu? Silakan kamu tonton lagi videonya. Kenapa namanya teori? Kenapa namanya hukum? Itu ada dasarnya. Itu namanya fisika sebagai produk ilmu pengetahuan. Ya, terus fisika sebagai apa tadi? Yang kedua, sebagai proses cara berpikir. Nah, inilah yang sering dimanfaatkan sama orang sosial. Jadi, proses berpikirnya orang fisika itu yang diambil. Ya, proses berpikir orang fisika itu yang diambil. Contoh banyaklah sekarang kamu lihatlah kalau yang kamu sudah lihat pasti banyak ceramah-ceramah agama yang sudah mengaitkan antara ilmu fisika sama ceramah agama. Contoh kayak misalkan apa? Kalau nggak mau hidup tertekan, jangan banyak gaya. Itu konsepnya konsep apa? Konsep fisika. Kalau nggak mau hidup tertekan, jangan banyak gaya. Itu kan konsep fisika. Yang rumusnya apa? P sama dengan F per A gitu. Kalau gayanya tinggi, pasti tekanannya tinggi. Nah, itu jadi apa? Jadi standar proses inilah yang dipakai sebagai proses itu yang dipakai jadi apa? Jadi fisika sebagai proses. Yang ketiga adalah hakikatnya sebagai sikap. Jadi dengan belajar fisika, kamu diharapkan punya sikap, terutama adalah sikap ilmiah. Oke ya, terutama adalah sikap ilmiah. Itu yang harus kamu punya. Oke, ini di bab yang pertama. Jadi bab pertama materi tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Itu silakan kamu baca kembali, kamu review kembali, kamu tonton kembali. Nanti setelah ini saya akan melakukan penilaian dan nanti akan saya rekap nilainya siapa yang belum masuk, nama-namanya ya, dan akan saya publish di GC. Oke, kita masuk yang berikutnya. Yang berikutnya coba yang tugas kedua itu di ini ya, kita kemarin bikin apa? Worksheet ya, live worksheet. Siapa yang udah mengerjakan? Saya lihat yang langsung mengirimkan email worksheet-nya ke saya itu hanya beberapa tuh. Nggak semua orang. Kenapa tuh? Dan ada kendala nih, saya ambil yang tugas kedua dari 10 IPS 1 biar adil. 10 IPS 1 saya ambil yang tugas kedua di mata pelajaran fisika. Kita sampai dengan jam berapa ya? Sampai jam 12 kurang 10 ya, masih lumayan lama, masih setengah jam lagi. Oke, di tugas kedua kemarin itu saya memberikan pretest ya, pretest tentang besaran dan satuan pakai worksheet. Ya, live worksheet. Nah, ini saya lihat cuma beberapa saja yang mengumpulkan live worksheet-nya. Kita coba kerjakan live worksheet-nya ya. Kerjakan bareng-bareng. Jawabannya apa sih yang benar, Pak? Gitu kan. Kemarin kan ini ada yang print in, ada yang tidak. Kalau yang print in rata-rata resumenya doang ya. Live worksheet-nya tidak di. Dan oke, nah ini live worksheet yang kemarin kamu kerjakan. Ya, ini kan. Pretest tentang besaran dan satuan. Nah ini jangan bingung ya. Nih kamu harus, nih coba yang angkat tangan, Krisna. Kenapa Krisna angkat tangan? Mau nanya? Silakan. Krisna. Ini yang kemarin apa ya? Ya, yang betul. gitu kan apa? Iya, kita mau bahas jawabannya apa sih yang benar. Ini kita mau bahas. Biar kamu punya nanti ketika minggu depan kamu ulangan, kamu bisa mengerjakan ya, bisa tahu jawabannya mana yang benar. Iya betul, ini soal yang kemarin. Krisna udah ngerjain belum? Udah Pak lagi tuh. Oh udah semua ya. Oke, bagus lah kalau udah semua. Oke nih soal yang kemarin yang di lab worksheet. Kalau kamu lihat,
Di live worksheet gimana sih cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya sebetulnya tinggal drag saja ya. Nih sesuai dengan perintahnya. Ini kan drag and drop. Jadi di drag, ditarik dan diletakkan. Jadi contoh kayak ini. Lengkapilah tabel berikut. Nah, ini besaran pokok, satuan internasional, dimensi. Nah, besaran pokok apa nih kalau yang satuannya meter? Ayo, siapa yang mau jawab? Rosmai? Saya, Pak. Ya, boleh Rosmai. Apa, Rosmai? Panjang, Pak. Panjang. Oke, dimensinya apa, Mai? Dimensinya L. L. Oke, dimensinya L, kata Rosmai. Oke. Lanjut. Siapa yang berikutnya yang kedua? Benar ya ini jawabannya? Oke, yang kedua siapa yang ngasih jawaban? Saya, Pak. Siapa? Siapa nih? Ayo katakan. Oh, Andini. Silakan Andini. Kalau massa satuan internasionalnya kilogram. Nah, apa? Di sini apa tulisannya? KG KG. ya. Nah, oke, lanjut. Dimensinya? M. M besar. Apa sih dimensi? Dimensi ini ingat ya, dimensi ini adalah lambang. Ya, dimensi adalah apa tadi? Lambang. Lambang apa? Kalian tahu? Lambang besaran. Ya, kalau ditanya apa sih dimensi? Dimensi itu adalah lambang besaran. Jadi lambang besaran pokok. Dari mana dia dapatnya? L, M itu dari kata ini, dari kata besaran dalam bahasa Inggris. Panjang. Kenapa L? Karena L ya, like ya, panjang. Ya. Makanya diambilnya L. Kayak ini massa di bahasa Inggrisnya apa? Mass. Berarti diambilnya M besar gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi diambil dari kata bahasa Inggris saja. Oke, lanjut. Berikutnya. Second. Waktu, Pak. Siapa ini? Kendra. Kendra. Oh, Kendra. Ya, apa Kendra? Waktu. Dimensinya? Apa Kendra nih? Apa? T. Kena T. Kenapa T? Time. Time, betul. Oke, lanjut. Siapa yang berikutnya? Suhu nih. Siapa yang mau jawab? Siapa nih? Henny. Oke, Henny. Apa Hen? Kelvin. Oke, terus itunya? Kelvin. Kelvin itu mana nih Kelvin? Kelvin. Oke nih ya. Bukan Celsius. Kenapa bukan Celsius? Hen. Kenapa bukan Celsius, Hen? Celsius satuan apa, Hen? Ini? Kenapa Kelvin? Nah, Celsius sama Kelvin itu sama-sama satuan suhu. Tapi kalau satuan internasionalnya itu Kelvin. Benar ya, satuan internasionalnya Kelvin. Tapi kalau ditanya Celsius satuan apa? Celsius juga sama satuan suhu, tapi bukan satuan internasional. Oke, ininya apa? Dimensinya, Hen? Apa? Yang mana? Ini ya, theta. Ya, theta. Kenapa theta? Karena bahasa Inggrisnya suhu itu temperatur. T juga harusnya depannya. Karena T sudah dipakai di waktu, makanya dia menggunakan abjad T dalam bahasa Yunani ya, theta kita nyebutnya. Oke, lanjut. Kuat arus nih ya, ampere berarti kuat arus. Saya biar cepat, biar bisa semua ya, kuat arus. Oke, terus ininya ampere apa nih? I ya, ya dari electric current. Lanjut. N ini apa nih? Noun ya, noun atau jumlah zat. Ya, jumlah zat atau ya ini asal katanya noun. Ya jumlah zat. Terus lanjut. Mol. Nah, ininya mol. Oke, terus lanjut. Kandela? Intensitas cahaya. Intensitas cahaya. Oke, terus J. J. Wah, udah tahu semua, udah tahu kuncinya ya. Udah tahu kuncinya ya. Nah, panjang apa panjang? Panjang mana panjang? Alat ukur panjang apa? Mana nih alat ukur panjang Itu nih? Pak, mikrometer Pak. Mikrometer. Oke, mikrometer ya, alat ukur panjang mikrometer. Alat ukur kelajuan? Speedometer. Oke, lanjut. Alat ukur massa? Raca atau timbangan ya? Iya. Nah, lanjut. Tekanan udara? Barometer. Barometer. Suhu? Termometer. Termometer. Oke. Kuat arus?
Ampere meter. Ampere meter. Nah, itu ya. Jadi kita menjodohkan, namanya menjodohkan. Ini soal-soal yang kayak begini nanti bakalan kamu temui di asesmen ya. Kalau nanti kamu kelas 11 ditunjuk sebagai perwakilan untuk asesmen nasional, model-model soalnya begini, drag and drop, menjodohkan, terus langsung isi seperti ini, isian singkat, bukan pilihan ganda gitu. Tapi ya ulangan karena masih terbatas, instrumennya ya masih pilihan ganda. Nah, ini gimana bacanya? Masih ingat bacanya? Masih ingat cara bacanya? Itu kalau Oke. misalkan di Apa? Cara bacanya kalau micrometer screw adalah perbatasannya di sini ya. Nanti kita bahas ya cara bacanya yang berikutnya ya di slide berikutnya ya. Dan di tugas berikutnya ini ada lagi ya. Ada kan ini tugas berikutnya di pengukuran? Nah, nanti kita bahas. Kita bahas nanti, kita coret-coret nanti kamu boleh langsung download ya nanti. Coret-coretannya nanti saya kasih di sana. Oke, yang ini gimana nih? C, Pak. Apa nih? Ini apa? C, Pak, panjang masa suhu. Betul. Besaran berikut yang besaran pokok. Yang semuanya besaran pokok, ingat ya. Yang semuanya besaran pokok. Nah, ini mana? Jangka sorong. Kenapa jangka sorong? Ada yang tahu jangka sorong? Kenapa jangka sorong? Karena bentuknya ya. Karena bentuknya. Kalau jangka sorong itu ada rahang atas, ada rahang bawah. Itulah yang dia bisa mengukur diameter dalam adalah yang rahang atas. Kenapa yang mikrometer screw tidak bisa? Kenapa? Karena kalau mikrometer itu hanya bisa mengukur diameter luar atau ketebalan. Jadi tidak bisa mengukur diameter dalam. Itu yang harus kamu tahu. Jadi alasannya itu kenapa jangka sorong. Jadi kalau untuk mengukur ketebalan kertas misalkan ada kertas nih. Ada kertas. Untuk mengukur ketebalannya pakai apa? Paling enak pakai apa? Mungkin nggak kamu mengukur ketebalan kertas pakai mistar atau penggaris? Mungkin nggak? Saya tanya, mungkin atau tidak kamu mengukur ketebalan kertas menggunakan mistar atau penggaris? Siapa yang mau ngasih pendapat? Suci? Ya, Suci. Nyalain dulu, Suci. Dia kok nggak jadi? Ya, siapa? Yang mau ngasih pendapat siapa? Kenapa tadi, Pak? Coba bisa diulang nggak? Bisa atau tidak kamu mengukur ketebalan kertas, alat apa yang paling cocok untuk mengukur ketebalan kertas? Mikrometer, Pak. Mikrometer. Kenapa? Kenapa? Saya matikan background aja dulu ya, supaya saya megang apa biar kelihatan. Sorry. Apa? Alasannya apa? Kenapa mikrometer? Karena ketelitiannya 0,01 mm, Pak. Oke, ini siapa yang ngomong nih? Andini. Andini. Oke, Andini. Andini kelas berapa Andini? X IPS 4. Oke, IPS 4 dong. Andini IPS 4. Oke, iya benar tadi jawabannya Andini. Kenapa? Karena ketelitian. Jadi intinya adalah ketelitian. Ingat ya, inti dari alat ukur panjang itu banyak alat ukur panjang. Ya, jadi kita fokusin di alat ukur panjang ya. Minimal kamu bisa adalah alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada mistar atau penggaris yang ketelitiannya hanya 0,1 cm. Ya, 0,1 cm. Artinya dia hanya bisa mengukur benda yang hasilnya lebih dari 0,1 cm. Jadi kalau kurang dari 0,1, contoh kayak kertas. Kertas itu kalau kamu ukur pakai penggaris ya nggak bakalan keukur. Kenapa? Ya kurang dari 0,1. Makanya nggak bisa pakai penggaris atau mistar. Atau pakai alat ukur yang kedua, jangka sorong. Nah, jadi alat ukur yang pertama tadi mistar, yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong itu tingkat ketelitiannya adalah 0,01 cm. Ya, 0,01 cm. Jadi dia bisa mengukur kalau 0,01, lebih dari 0,01 cm. Artinya apa? Kalau kurang dari itu nggak bisa diukur. Nah, jadi apa? Nah, ini masih lebih kurang. Kenapa masih lebih kurang? Karena kalau kamu ukur belum nyampe 0,1 mili kertas, paling 0,02 mili gitu ya. Artinya belum sampai 1 mili gitu. Jadi yang lebih teliti mana? Yang lebih teliti lagi adalah yang lebih teliti lagi apa namanya? Mikrometer screw. Jadi dari alat pengukur panjang yang wajib kamu tahu, mistar, jangka sorong, mikrometer screw, yang paling teliti siapa? Yang paling teliti adalah mikrometer screw.
Ya, yang paling teliti adalah micrometer stroke. Kenapa? Karena dia bisa mengukur sampai dengan 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, ya itu ya, itu jadi kenapa? Karena dia lebih teliti. Oke, lanjut. Sampai sini paham nih fungsi alat ukurnya? Paham ya? Nah, ini tugas yang kedua. Jadi tugas yang kedua kan kamu bikin resume sama bikin ini. Ya, sama melengkapi ini. Ini tadi saya lihat di kelas berapa tadi ini yang saya buka? Di kelas ini IPS 1 nih 30 orang. Ini ada 39. Kenapa nih 39? Kelas IPS 1 bukan cuma ada 36? Ada beberapa yang akunnya itu ganti, Pak. Tapi Coba. keluarin akun lama. Oke. Yang ganti, siapa yang ganti? Yang ganti silakan langsung menghubungi bisa menghubungi saya ya, langsung aja WhatsApp ke saya. Biar apa? Biar diganti. Kenapa? Khawatir gurunya nggak tahu. Ya, gurunya nggak tahu, dikira namanya double. Akhirnya nanti nilai kamu yang dirugikan, nilai kamu dianggap kosong. Jadi yang ganti akun nih, yang masih ini yang nggak ada nih berarti Abdul, siapa nih, Abdul Nasution. Nah, ini yang mengganti akun, intinya mengganti akun atau akunnya ada 2 di Google Classroom, silakan langsung hubungi saya biar saya hapus. Jadi itu akun yang salah nanti biar saya hapus. Jadi supaya tidak, yang satu supaya guru tidak salah input nilai. Supaya guru tidak salah input nilai. Khawatir gurunya nanti salah input nilai, ya yang dirugikan kamu. Yang dirugikan kamu sebagai siswa nantinya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke tugas berikutnya. Saya mau yang tugas berikutnya saya ambil dari 10 IPS 3. Nah, 10 IPS 3. Di kelas 10 IPS 3. Di tugas berikutnya yang ketiga ya, tugas yang ketiganya. Ingat ya, tugas yang pertama tadi hakikat fisika, tugas kedua tentang besaran dan satuan, tugas ketiga tentang alat ukur ya. Mana alat ukur dan angka penting? Mana? Fisika. Kelihatan nggak nih? Oh, nggak kelihatan. Oh, nggak ada bagian fisika? Atas apa? Agama, PKN, BK. Geografi, sejarah, biologi, ekonomi. Bahasa Inggris BK. Waduh. Oh, salah, sorry. Oh, 11 yang saya buka. Maaf. Yang saya buka 11 IPA IPS 3, pantesan nggak ada pelajaran fisika. Oke, maaf salah kelas. 10 IPS 3. 10 IPS 3 fisika. Tugas yang ketiga atau tugas yang terakhir sekali saya kasih itu ada tentang pengukuran dan angka penting. Ini ada videonya. Kamu bisa tonton kembali nanti sebelum ulangan ya, kamu bisa tonton kembali, bisa kamu ini sekali. Jadi enaknya di Google Classroom itu bisa kamu lihat kembali. Ini 10 IPS 3 lebih parah nih. Lebih parah daripada 10 IPS 1 sama 10 IPS 2. Tadi 10 IPS 1 yang ini 30, yang ini berapa tadi? Ini lebih parah nih. IPS 3 nih. Silakan dilengkapi ya, sebelum nanti nama-namanya saya akan munculkan di, ya pasti namanya akan muncul nih yang nggak lengkap sekarang. Oke, lanjut ya. Nah, di tugas yang ketiga, di pengukuran dan angka penting, di sini saya kasih soal. Dan saya coba lihat beberapa hasil pekerjaan dari 10 IPS 3. Ini siapa nih? Siapa nih yang mau saya lihat nih? Suci ya, coba ya jawaban Suci ya. Suci. Oke. Jawaban dari Suci. Kita koreksi sekaligus. Wow, banyak. Bisa-bisa ya Suci. Oke, saya lihat dari Resumnya, Pak. Ini resume. Yang jawabannya mana nih? Ada 2 terbawah. Mana 2 terbawah? Ini ya, ini. Nggak kelihatan. Yang mana nih? Saya besarkan. Yang bawah. mana? Aduh, mana ya? Yang bawah ini. Sebelumnya, itu keduanya. Ini ya, yang pertama. Sampingnya. Oh, ini. Sampingnya. Oh, ini ya. Oke. Oke, saya buka. Kita cek ya. Kita cek jawabannya Suci ini salah di mana nih.
Bentar, loading. Ini jawabannya Suci. Oke. Nah, ini jawabannya Suci nih ya. Tentang ini masih tentang aturannya. Ini Oh, ini masih resumnya. resumnya. Nah, iya, masih resum. Mana itunya? ada Pak di Taruh. terakhir kali apa di mana ya? Ini resum ya. Iya. Oke. Coba. Ini jawabannya Surya. Ya, tadi kamu banyak sih. Nggak dijadiin satu ya, nggak dijadiin PDF sih ya. Iya. Ini kayaknya nih. Atau yang saya cari yang lain deh. Iya. Nah, itu bingung yang ngoreksi nanti agak. Jadi gini, kalau kamu agak banyak, nih banyak fotonya, triknya lagi ya, kamu jadikan aja PDF. Ya biar nanti ketika saya ngoreksi, saya langsung gampang order, bisa saya langsung lihat ke bawah gitu ya. Siapanya. Nah, ini punya Darmawati aja deh, Darmawati ini Word-nya langsung diisi sama dia. Nggak pakai digambar lagi. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ya. Nah, ini Darmawati ngitungnya benar ya, dia pakai ditulis skala non-news, skala utamanya. Oke, nggak apa-apa, malah bagus. Oke, gini. Cara bacanya, ini yang pertama di gambar 1, 2, dan 3. Ya. 1, 2, dan 3 ini adalah semua jangka sorong. Ya, skala pada jangka sorong. Bagaimana sih cara baca skala jangka sorong? Ya. Bagaimana cara bacanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu jangka sorong bagaimana cara bacanya? Yang pertama adalah kamu harus cari baca skala utama. Utamanya. Bagaimana cara nyari skala utamanya? Biasanya di belakang 0, Pak. Apa? Sebelum, ingat ya, sebelum angka 0. 0. Ingat ya, sebelum angka 0. Jadi kalau ini ada angka 0, sebelumnya. Nah, sebelum angka 0 yang mana? Di sini, yang di kirinya. Jadi di sebelah kiri angka 0. Ya, sebelum angka 0. Itu. Nah, yang kedua, kamu cari skala non-news. Bagaimana cara mencarinya skala non-news? Yang satu garis lurus. Ya, satu garis lurus atau berhimpit. Ya, jadi ada yang nyebut satu garis lurus, ada yang nyebut berhimpitan. Nah, yang mana di sini yang lurus? Yang dua nih yang paling lurus ya. Yang kedua, ini yang paling lurus. Jadi skala utamanya berapa? Skala utamanya adalah 10,0 ya, 10,0 benar. Ya, nulisnya harusnya 10,0 gitu. Yang skala Indonesia berapa? 0,02. Nah, kalau kita jumlahin jadinya 10,02 cm. Benar jawabannya? Nah, jawabannya apa ini? Darmawati ya. Oke, seperti itu. Cara bacanya seperti itu. Jadi dibaca, dilihat apa? Sebelum skala utama berapa, skala Indonesia berapa. Oke. Ini kalau ada yang mau screenshot dulu boleh? Ada yang mau di screenshot atau enggak? Lewat. Kalau lewat saya hapus. Boleh kamu kalau sempat ya, atau buka buku catatan kamu catat. Kalau tidak dicatat, boleh kamu screenshot dulu, nanti nyatatnya belakangan boleh juga. Jadi itu kalau belajar online seperti itu ya. Jadi kamu harus sigap lah. Kamu lebih biasa yang mana? Lebih biasa men-screenshot atau lebih biasa yang ini? Saya coba ini ya, hapus dulu ya. Oke, saya hapus semuanya dulu supaya baru saya. Nah, yang kedua gampang nih, kedua dan ketiga berarti nggak perlu saya jelasin lagi bagaimana caranya. Yang kedua berapa? Benar ya? 4, berapa ini? Lihat skala utama. Skala utama sebelum angka 0. Sebelum angka 0 berarti yang ini. Nah, 4,2. Nah, ini berarti salah nih jawabannya Darmawati nih. Ya, 4,2. Bukan 4,0. Karena kalau 4,0 dan di sini lagi. Kan ini udah lebih. 2 garis. Berarti 4,2. Skala Indonesia berapa? Yang satu garis lurus. Nah, berapa? Nih benar ya, Dharma. 4. 4 apa 3 nih? 4. Paling lurus 4. Berarti 0,04 gitu. Jadi jumlahin jadi 4,24 cm. Seperti itu. Paham ya?
Oke, lanjut yang ketiga, gambar ketiga. Yang berapa nih yang lurus? Yang sebelum angka 0. Sebelum angka 0 yang 9. Yang lurus yang mana? Yang lurus yang 3 ya? 3. Berarti jadi benar ya, 9,0 sama 0,03. Jadinya 9,03 cm. Jadi satuan dari jangka sorong itu masih sentimeter. Jadi nanti kecuali satuan dari mikrometer skrup ya, itu milimeter. Oke, paham sampai sini? Jangka sorong? Paham. Oke, paham. Lanjut kita kalau paham. Ini saya hapus dulu, clear. Oke, nah ini apa namanya? Mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup cara bacanya bagaimana? Mikrometer skrup itu cara bacanya itu tinggal kamu apain? Ayo, ada yang tahu cara bacanya? Ayo, tinggal diapain? Mana nih? Ini drawingnya kok. Bentar. Apa? Tinggal diapain? Cara bacanya, kalau tadi skala utama sebelum angka 0. Tapi kalau di sini sebelum perbatasan. Jadi perbatasannya ini. Garis ini nih, ini perbatasan. Jadi yang diambil adalah skala utama sebelum perbatasan. Ini skala utama. Sebelum perbatasan berapa? 4. Ada nggak bawahnya? Nggak ada. Berarti 4,0. Ya, kalau bawahnya ada garis. Setelah angka 4 ada garis. Nih kayak ini 6. Setelah angka 6 masih ada garis bawahnya. Ini berarti 6,5 skala utamanya. Paham nih? Iya, paham, Pak. Nah, jadi kalau belum ada garis kayak ini masih 4, bawahnya nggak ada garis. Berarti masih 4,0. Jadi 4,0. Nah, skala non-Indonesia berapa? Skala non-Indonesia yang digunakan adalah yang satu garis lurus dengan garis tengah. Berapa? 30. Berarti jadinya 0,30. Dijumlahin jadi 4,30 mm. Yang ini salah nih ya. Ini salah. Darwita salah. Kenapa? Karena dia masih 6,0. Padahal harusnya berapa? 6,5. Kenapa 6,5? Karena sudah muncul 0,5 di bawah sini. Paham ya? Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ada nggak? Yang mau bertanya, silakan. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada. Lanjut kita. Nih, bagaimana skala Indonesia? Skala Indonesia itu yang satu garis lurus. Nih, satu garis lurus. 30 berapa ini? 34. Berarti 0,34. Jadinya 6,84 mm. Sampai sini paham ya? Jadi seperti itu. Tinggal kita jumlahkan saja. Nah, jangka sorong yang berikutnya juga sama seperti itu, tinggal kita lakukan saja. Oke. Dulu ke bawah. Mana kok nggak masuk? Oke. Oke ya. Nah, ini masih sama. Silakan nih, coba siapa nih? Bella, coba Bel. Berapa Bel? Bella Alia. Ini ya. Bel. Chat ya. Di mikrofonnya dinyalain Bel. Iya, Pak. Ya, berapa Bel? Itu harusnya jawabannya 2,72. Oke, betul. Bella ngerti berarti. 2,72. Ya, kenapa 72? Salah di sini ya, Bella? Iya, salah di sini harusnya 2,5 mm. Oke, harusnya 2,5, ininya 0,022. Ya, salah di sini aja. Oke, betul Bella. 0,75 kok 2,75 2 ya. Milimeter. Oke, benar Bella. Oke, lanjut. Nah, ini angka penting. Kemarin di video juga sudah jelas mungkin ya. Angka penting itu adalah apa? Yang pertama apa angka penting? Apa angka penting yang pertama? Angka bukan? Angka selalu adalah angka penting. Apa aturan angka penting? Coba. Semua angka yang bukan Semua angka angka selain 0. Angka penting. Adalah angka penting. Jadi semua angka yang bukan 0 itu angka penting. Itu aja. Semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Nah, terus yang kedua? Angka 0 di belakang angka selain 0 bukan angka angka penting. 0 yang ada di belakang. Angka 0. Nah, belakang angka 0 yang ada di belakang dan ada tanda desimal. Betul ya? Iya, Ada tanda desimal. Jadi kata kuncinya di situ ada tanda desimal. Jadi kalau nggak ada tanda desimal ya bukan angka penting, gitu aja. Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Apa Kendra? Kalau nolnya diapit sama sesama nol berarti tetap termasuk. Iya.
Angka penting kan tadi, yang pertama kan tadi angka bukan nol. Yang kedua, angka nol yang ada di antara. Di antara itu berarti apa? Dijepit di antara. Ini kayak yang di sini nih. Kalau misalnya ini kan nolnya ada 3. Nah, Kalau misalnya nol sebelumnya udah penting, berarti udah nol yang di tengah juga udah termasuk penting. penting semua. Jadi nol yang dijepit nih tiga-tiganya semuanya penting. Betul. Kendra paham? Ada lagi kan? Oke. Paham, Pak. Oke, nah itu ya. Jadi yang pertama kan semua angka yang bukan nol. Yang kedua semua angka nol yang ada di antara. Di antara berarti di tengah-tengah itu penting. Yang ketiga semua angka nol yang ada di belakang. Tapi harus ada apa? Harus ada tanda desimal. Kayak ini 20.000 ini nggak ada tanda desimal. Nggak ada tanda desimal ya? Iya. Nah berarti ini bukan angka penting. Berarti satu angka penting aja kan? Nah, ini jawabannya satu angka penting. Betul. Kenapa? Karena yang belakang itu bukan angka penting. Kenapa? Karena dia nggak ada tanda desimal. Ya, itu ya. Ini jawabannya benar, 6 angka penting, benar. Satu angka penting, betul. Nah, yang benar satu angka penting ya, bukan 5 angka penting. Lanjut yang ini. Ini 3 angka penting. Kenapa 3 angka penting? Karena aturan yang keempat, semua angka nol yang ada di depan angka selain nol dalam desimal bukan angka penting. bukan angka penting. Jadi semua angka nol yang ada di depan bukan angka penting. Ini siapa yang nyoret? Ya, ikutan nyoret siapa nih? Ya, boleh deh, boleh. Jadi gini, tadi mana nih saya pengen jelasin aturannya. Jadi kalau kamu mau nanya, kayak tadi Suci bingung nih mau ngasih tahu. Yang itu Pak, yang itu. Nah itu kamu silakan gunakan note-nya ya, note-nya. Gitu ya, gunakan note-nya. Tapi kalau bisa ya, kalau memang nggak perlu jangan kamu gunakan note-nya. Nih, jadi seperti itu ya. Jadi coba digunakan sebaik mungkin fasilitas Zoom ini. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Di nomor 3 ini apa nih bilangnya? Tentukan hasil operasi bilangan angka penting berikut ini. Ya, berikut ini. Sini ada 2,12. Nah, ketika ditambah diapain sih? Prinsipnya apa sih? Kalau ditambah Harus memiliki angka dikurang penting dengan jumlah angka taksiran. Nah, angka taksiran. Angka di belakang koma. Angka sedikit. taksiran itu adalah angka di belakang koma. Jadi kalau ditambah atau dikurang, prinsipnya nih ya, biar kamu ini ditambah atau dikurang, ini menggunakan angka taksiran paling sedikit. Angka taksiran paling sedikit. Jadi angka taksiran paling sedikit. Contoh ini 2,12 ditambah 3,19 berapa tuh? 93 ya. Itu dicoret soalnya. 93 ya. Nah, terus lanjut. Nah, ketika gini bagaimana cara menjumlahkannya? Menjumlahkannya tinggal jumlahkan aja biasa. Ya, jumlahkan biasa. Jadi dijumlahkannya itu hanya kita tinggal jumlahkan biasa saja. Nggak ada aturan pada saat menjumlahkannya. Nggak ada aturan yang khusus, tinggal kita jumlahkan biasa. 3, 1, simpan 1, 3, nah, oke, 5. Gini ya, 5,313. Nah, karena pembulatannya, dia mintanya apa? Angka taksiran. Taksiran itu di belakang koma. Ini 2 angka di belakang koma. Ini 3 angka di belakang koma. Berarti yang paling sedikit berapa? 2 angka. Nah, berarti harus dibulatkan di sini. Paham ya? Harus dibulatkan di angka 1. Berarti jadinya berapa ditulisnya? 5,3, Pak. Nah, 5,31. Karena harus 2 angka di belakang koma. Ya, harus 2 angka di belakang koma. Nah, jadi ingat angka taksiran paling sedikit. Itu kalau dijumlah. Nah, ini salah nih ya. Ini jumlahnya nih gimana nih? Nah, ini salah di sini ya. Harusnya 31. Jadi 5,31. Yang ini ketika dikurang bagaimana? Ya sama saja. Hasilnya berapa sih? 5,345 sama satu lagi berapa? 1,18. Kalau kita kurangin jadi 4,1. Ini 5 ya. 5 berapa ini? 2, 12, 4 ya. 6 sorry, 6. Ini 1, ini 4. Nah, ini buletin berapa? Ini 2 angka, ini 3 angka. Harus di sini kan di buletin ya. Berarti jadinya 4,16 ya. Iya. 16 ya tetap ya. Kenapa 16?
Karena 6 ini udah bilangan genap. Ya, 6 ini bilangan genap. Jadi pembulatannya adalah pembulatan ke bawah. Kenapa? Karena belakangnya 5. Kalau belakangnya 5 kamu mesti lihat dulu dia ganjil atau genap. Kalau belakangnya 5 doang, itu mesti lihat dulu ganjil atau genap. Kalau genap jadi pembulatan ke bawah, kalau ganjil pembulatan ke atas. Jadi ini bukan 4,17 tapi 4,16. Karena masih genap. Genap itu udah pembulatan ke bawah. Kalau ganjil baru pembulatan ke atas. Itu ya, ingat ya, itu aturan pembulatan kamu baca lagi. Ya, nomor yang C. Bagaimana yang C? Kalau dikali bagaimana? Kalau dikali menggunakan angka penting paling sedikit. Ingat ya, kalau dikali atau dibagi, apa pakainya? Angka penting paling sedikit. Jadi kalau tadi adalah angka taksiran paling sedikit, ini adalah angka penting. Jadi angka penting yang paling sedikit. Nah, ini berapa angka penting? Ini 2 angka penting. Ini berapa angka penting? 3 angka penting. Berarti kita kalikan dulu seperti biasa. Hasilnya udah dikaliin nih, udah nih ya. Ini benar nih ya, 9,78. Udah dikaliin hasilnya 9,78. Berarti hasilnya apa? Harus 2 angka penting. Ini harus di sini. Nah, betul nih, 9,8. Nah, yang ini berapa? 0,02 dikali 8,52. Kita kalikan biasa. Hasilnya berapa? 0,1774 ya. Iya, 7. Nah, 0,174 hasil akhirnya. Nah, sekarang ini berapa angka penting? 0,02. 1. 1. Ini berapa angka penting? 3. Berarti berapa angka penting? 1 aja. Berarti dibulatin di sini. Berarti apa jadinya? Yang benar adalah 0,2. Nah, jadi salah nih ya. Nah, ini jawabannya Darwita baru benar yang poin C saja. Seperti itu ya. Paham nih sekarang nih udah nih jawaban yang benarnya. Kenapa gitu ya? Oke, nanti kalau ulangan jadi ketika ada soal tentang angka penting kamu tidak bingung. Oke, silakan, waktunya sudah habis. Ada yang mau ditanyakan? Udah habis tuh. Pak, Ya, silakan. untuk Apa, Mai? yang pembulatan tuh saya masih kurang paham, Pak. Oke, pembulatan. Oke, pembulatan ya. Saya stop share dulu. Nih siapa nih, musik siapa nih? Nurholis. Kasihan temennya Nurholis. Nah, Nurholis nih sambil nyetel musik dia nih. Oke ya, saya share whiteboard saja. Whiteboard. Pembulatan ya tadi ya, Rosmai. Iya, Pak. Oke, pembulatan. Masih sedikit. Oke, untuk pembulatan nih, untuk aturan pembulatan ya, aturan pembulatan. Kalau aturan angka penting udah ngerti ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Nah, aturan pembulatan. Sebetulnya antara di matematika sama di fisika pembulatan sama saja. Pembulatan. Oke, salah. Ya, aturan pembulatan sama saja. Apa? Aturan pembulatan itu ada 2. Ada pembulatan ke atas, ada pembulatan ke bawah. Nah, dilihat apa? Dilihat dari angka belakangnya. Angka setelahnya. Ya, dilihat dari angka setelah atau belakangnya. Kalau saya bedainnya gini. Kalau saya bedainnya, lihat angka sebelahnya, belakangnya ya. Kalau angka belakangnya kurang dari 50 artinya 50 ya. Ya, 5 berapapun, misalkan 51, 52. Nah, berarti itu di atasnya. Nah, atau sama dengan 50 berarti 5 atau kosongnya itu bisa jadi nggak ada. Ya, paham ya? Bisa jadi nggak ada angka lagi, 5 doang kayak tadi. Nah, itu. Sama satu lagi, lebih dari 50. Misalkan apa? 51 atau 5 saja. 5 saja itu berarti termasuk apa? Kalau 5 saja berarti termasuk apa? Termasuk yang 50 ya? 50, iya. Nah, oke. Kalau kurang dari 50, ini adanya adalah pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah. Ya, pembulatan ke bawah. Atau diabaikan. Jadi yang diabaikan. Jadi nilai angka yang belakangnya itu diabaikan. Atau yang kalau sama dengan 50, ini ada 2, bisa pembulatan ke atas
bisa pembulatan ke bawah. Nah, ini Pak Bisa yang ke saya bawah, bisa bingung, ke Pak. atas. Nah, kapan dia ke bawah? Dia ke bawah kalau angkanya ganjil. Angkanya ganjil. Jadi kalau ganjil dia pembulatan ke bawah. Jadi digenapin. Itu. Kalau angkanya genap, nah dia ke atas. Nah, kayak ini, pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Kalau ke atas itu apa? Ditambah 1. Ya, ke atas itu ditambah 1. Contoh, saya langsung ambil contoh konkretnya. Misalkan 3,275. Saya mau buletin di sini. 2 angka di belakang koma. Berarti berapa? 3,3. Iya, 3,3. 3,28. 28 ya. Kenapa 28? Lihat, ini ganjil apa genap? Genap. Ganjil. Ganjil apa genap? Ganjil. Berarti kalau ganjil harus diapain? Harus digenapkan. Ingat ya, ini harus digenapkan. Jadi kalau ganjil harus digenapkan. Atau pembulatan ke atas. Digenapkan. Paham nih sampai sini? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. kalau yang di bawah ngerti ya, misalkan 1,321 gitu. Saya mau buletin di sini, gampang lah ini mah 7, misalkan ada 5 gitu. Ini gampang, ini berapa? Berapa tulisnya? 3 1,31. 32. Pembulatan ke bawah itu bukan dikurangin 1, tapi diabaikan. Diabaikan itu dianggap nggak ada nilainya gitu ya, paham ya? Jadi pembulatan ke bawah itu bukan dikurang 1, tapi diabaikan. Kalau pembulatan ke atas ditambah 1. Ditambah 1. Nah, oke. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Paham. Oke, ada lagi yang bertanyain? Jadi minggu depan kita materi ulangannya 2 ya, hakikat fisika, terus sama besaran satuan dan pengukuran serta angka penting. Itu ya, kita ulangannya sampai dengan materi itu. Jadi minggu depan kita ulangan. Ya, kalau di PKWU kemarin kan saya bilang juga kita ulangan juga tentang jiwa wirausaha. Jadi Senin kita ulangan, PKWU kamu dengan saya juga nanti Kamis pun kita ulangan. Ya ulangan ya langsung aja kamu ngerjain Google Form. Tapi kalau ulangan itu sesuai waktu ya. Jadi nggak bisa tuh ulangan kayak tugas sekarang nih. Kalau tugas sekarang kan kamu apa? Saya buka jam 9 atau jam 10 saya buka, kamu ngerjain, yang penting di hari itu kamu ngumpulin kan? Itu kalau tugas. Tapi kalau ulangan itu harus tepat waktu. Misalkan contoh, ketika saya buka jam 10, saya tutup kembali ya paling jam 1 siang gitu. Ya, jadi nggak bisa kamu ngerjain setelah jam 1 siang ya nggak bisa gitu. Paham nih? Paham? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham dan tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Kalau nggak ada lagi tanyain, saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak.